Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 70% dari laba bersihnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang melakukan kerjasama dengan Raffi Ahmad dan Kaisang. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan, dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BSDE. Saham BSDE hari Rabu kemarin masih lanjut turun 5% lebih ke harga 1050. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya BSDE trennya masih bergerak tren. Setelah menyentuh harga 1200, BSDE gagal break mulai sideways, masih bisa bertahan di atas support 1100, berhasil rebound. Belum sempat mendekati 1200, satu minggu terakhir ini bisa kita lihat BSDE mulai melemah trennya. Jadi 3 hari terakhir mulai terbentuk candle merah. Nah, candle merahnya lumayan solid. Dan penurunan hari Rabu kemarin membuat BSDE malah turun di bawah garis EMA 50. Jadi walaupun turun bawah garis EMA 50, ini ingat belum terkonfirmasi break. Dan garis MACD terlihat saat ini juga mulai melemah. Dan dari data broker summary, jika perhatikan penurunan 5% lebih ini memang masih ada distribusi, tapi asing malah terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi satu minggu terakhir ini asing masih masuk akumulasi saham BSDE. Dan kemarin keluar pemberitaan bahwa ada kerjasama antara Sinar Maslen, Raffi Ahmad, dan Kaisang untuk membangun pusat kuliner di BSDE. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BSDE masih ada potensi untuk turun menuju support di harga 1000 yang merupakan support psikologis sampai garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar 995. Dan walaupun saat ini belum terkonfirmasi break support EMA 50 sehingga masih ada potensi untuk rebound, tapi untuk entry menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1000 ini. Apabila kita pantau BSDE mengetes atau mendekati support EMA 150 dan support 1000 masih bisa bertahan dan rebound, baru ikutan entry untuk lebih amannya. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, di bawah harga 1000, apabila teman-teman masih mau hold terus selama harga 1000 tidak terlewati, menurut saya juga masih oke untuk tren yang lebih lama. Tapi apabila teman-teman mau swing trade, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata minggu depan BSDE turun menembus support EMA 50. Setelah itu tunggu kembali di harga 1000 untuk re-entry kembali. Selanjutnya CTRA juga bisa kita lihat hari Rabu kemarin juga turun 2% lebih ke harga 1070. Dan untuk CTRA saat ini masih berada di atas support EMA 50 di harga 1040. Jadi CTRA jika kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini memang trennya masih sideways, beberapa kali mencoba untuk beri harga 1100, tapi ini belum terkonfirmasi break. Dan saat ini juga belum terkonfirmasi dan mulai melemah juga. Jadi saat ini support terdekat di 1050, support EMA 50, masih ada support EMA 150 di sekitar 995. Jadi cara pergerakan sebenarnya CTRA juga hampir mirip dengan BSDE. Jadi secara teknikal saat juga masih oke. Dan garis MACD saat ini juga mulai bergerak turun. Untuk CTRA bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini malah ada akumulasi dan asing juga masih masuk akumulasi. Jadi CTRA beda dengan BSDE, pada saat penurunan ini BSDE ada distribusi dengan jumlah yang besar, CTRA malah ada akumulasi. Jadi selama masih ada akumulasi, saya lihat CTRA masih menarik untuk coba dipantau, apalagi secara teknikal juga CTRA masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50. Tapi untuk entry tetap paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar support EMA 50 sampai 1050. Karena hari Rabu kemarin CTRA juga sempat turun mengetes harga 1050 dan mulai rebound kembali. Jadi saya lihat masih ada potensi CTRA untuk turun mengetes garis EMA 50 sampai 1050 kembali. Apabila kita pantau mengetes dan masih bisa rebound, baru ikutan entry untuk lebih amannya dan jadikan harga 1100 untuk target take profit apabila memang masih gagal break. Karena selama masih gagal break, CTRA trennya akan mulai sideways sehingga ada potensi untuk malah berbalik arah. Berikutnya SMRA juga bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk beri harga 660 juga masih gagal break.
Malah hari Rabu kemarin sempat turun lumayan dalam mendekati garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 605. Tapi pada saat penutupan kembali dibuat naik ke harga 640. Jadi saat ini SMRA masih berada di atas support 630, tapi masih kesulitan untuk break resisten 660. Jadi secara teknikal SMRA juga masih oke trennya, masih sideways, dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat mulai berpotongan dengan garis EMA 150. Sedangkan untuk garis MACD memang saat ini sudah mulai berpotongan dan bergerak turun. Itu SMRA menurut saya masih bisa di hold. Yang untuk kepingin entry pun menurut saya masih bisa coba pantau saham SMRA. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini sebenarnya masih ada akumulasi. Dan asing juga melakukan akumulasi pada penurunan 1% lebih ini. Jadi SMRA apabila mau pantau masih bisa coba tunggu kembali di sekitar 630. Apabila masih mengetes dan bisa rebound, bisa coba entry. Atau tunggu SMRA berhasil break 660 baru ikutan buy on breakout dengan target di harga 700. Jadi karena saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten, sebaiknya wait and see. Apabila bisa bertahan rebound, bisa entry. Apabila kita pantau terhadap minggu depan turun menembus support 630, untuk entry sebaiknya tunggu di sekitar 600 sampai 605. Selanjutnya P1 juga bisa kita lihat 1 minggu atau 2 minggu terakhir juga masih sideways, beberapa kali bisa rebound dari support EMA 150, tapi mencoba untuk naik di atas 480 selalu gagal break. Bisa kita lihat selalu ada shadow ke atas yang sangat panjang tapi tetap ditahan di 480. Jadi belum terkonfirmasi break. Dan malah sempat turun kembali ke support EMA 50 berhasil rebound. Tapi tetap saja hari Rabu kemarin turun 1% lebih di harga 468. Jadi turun di bawah support EMA 50 saat ini di harga 470. Dan support EMA 150 saat ini di sekitar 464. Jadi secara teknikal P1 juga masih oke trennya karena masih kuat di atas kedua garis EMA. Tapi jika kita perhatikan memang secara teknikal sudah mulai melemah trennya. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak turun. Untuk P1 juga jika kita pantau penurunan 1% lebih ini juga masih ada akumulasi dan asing masih masuk akumulasi. Jadi dari 4 saham properti ini 3 masih diakumulasi walaupun turun, cuma BSDE yang didistribusi pada saat penurunan tajam. Jadi untuk P1 juga menurut saya masih bisa dipantau karena saat ini masih berada di atas support EMA 150, tapi untuk entry saat ini sebaiknya tunggu kembali di sekitar 460 sampai 664 untuk entry-nya. Jadi tunggu P1 mengetes dulu target harga ini. Apabila pada saat mengetes mulai bangkit atau mulai naik, baru coba ikutan entry. Dan jadikan harga 480 untuk target take profit. Karena apabila selalu kita coba lihat ternyata gagal break terus, hati-hati malah ada potensi menembus support EMA 150. Jadi paling aman apabila kita lihat mencoba untuk break ternyata gagal break, pertimbangkan untuk swing trade. Jadi take profit saja dulu. Apabila gagal break, selalu tunggu kembali di supportnya untuk re-entry kembali.